Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 halaman 12 semester yang kedua. Kita akan membahas pada bab 6 yaitu teorema Pitagoras. Kurikulumnya adalah kurikulum 2013. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 12. Soal yang keempat. Apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9 cm, 12 cm, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan. Jadi untuk mengetahui bahwa ukurannya segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita masukkan nilainya masing-masing. Untuk A-nya kita masukkan angka 9 adalah 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Untuk B-nya sama dengan C kuadrat. Maka 81 ditambah 144 sama dengan C kuadrat. 81 ditambah 144 hasilnya adalah 225 sama dengan C kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan akar dari 225 sehingga C adalah 15. Kalau kita perhatikan, apabila sebuah segitiga siku-siku dengan ukuran 9 dan 12 cm, maka C-nya harusnya 15 cm. Karena C-nya adalah 18 cm di sini seperti di soal, maka kita bisa simpulkan karena C bukan 15, maka segitiga tersebut bukan merupakan segitiga siku-siku. Selanjutnya soal yang kelima. Jika panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku berturut-turut adalah X 15 dan X plus 15, tentukan nilai X. Kita sekarang akan mencari nilai X. Jawabannya adalah segitiga siku-siku rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini adalah rumus Pitagoras. A-nya kita masukkan nilai X kuadrat ditambah B adalah 15 kuadrat sama dengan C-nya adalah X ditambah 15, maka dalam kurung X ditambah 5 kuadrat. X kuadrat ditambah 15 kuadrat adalah 225 sama dengan, X ditambah 5 kuadrat adalah X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Perhatikan. Yang angka 25 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Maka 225 dikurangi 25 sama dengan X kuadrat ditambah 10X dikurangi 10X. Jadi X yang kuadrat ini pindah ke sebelah kanan. X kuadrat dikurangi dikurangi X kuadrat hasilnya adalah 0. 225 dikurangi 25 adalah 200. Maka 200 sama dengan 10X, maka X sama dengan 20. Jadi X-nya adalah 20. Selanjutnya soal yang ke-6. Tentukan panjang AB dari gambar berikut. Jadi silakan perhatikan gambar ABCD. Kita cari gambar AB. Maka kita perhatikan untuk mencari gambar AB adalah dari titik A ke titik B. Kita bikin garis bantuan yaitu titik ini. Perhatikan. Panjang titik-titik ini adalah 4. Kenapa 4? Perhatikan. Ini sama, berarti panjang garis yang vertikal dengan yang vertikal sebelah kiri yaitu AD akan sama dengan CD. Jadi 4 cm. Jadi maka CD ini adalah 4 cm, maka garis bantu ini adalah 4 cm. Kemudian untuk yang garis ininya, yang garis yang pendeknya itu adalah 4 cm dikurangi 3 cm. Jadi 4 cm dikurangi 3 cm adalah 1 cm. Maka jawabannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya A-nya adalah 1. Kemudian jadi perhatikan kita segitiga siku-siku ini. A-nya adalah 1 kuadrat ditambah B adalah 4 kuadrat sama dengan X kuadrat. Jadi kita misalkan garis AB ini adalah dengan X dengan huruf X. Maka 1 kuadrat adalah 1 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan X kuadrat.
1 ditambah 16 adalah 17 sama dengan X kuadrat, di mana X sama dengan akar 17. Maka panjang AB adalah akar 17. Selanjutnya soal yang ke B. Perhatikan bangunnya seperti ini. Jadi kita akan bahas. Nah, perhatikan terlebih dahulu. Jadi untuk bangun ini kita pisah menjadi dua bangun, yaitu bangun 1 dan bangun 2 dengan membuat garis dari D ke B. Perhatikan, kita bahas satu persatu. Untuk bangun yang pertama, kita akan mencari nilai X terlebih dahulu. Bangun yang pertama, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A-nya adalah 4, B-nya adalah 7. Karena ini adalah sisi miringnya. A-nya 4 kuadrat ditambah B, B-nya adalah 7. 7 kuadrat sama dengan garis DB ini kita ganti dengan X. Jadi X kuadrat. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 7 kuadrat adalah 49 sama dengan X kuadrat. 16 ditambah 49 adalah 65 sama dengan X kuadrat. Maka X adalah akar 65. Jadi panjang DB, yaitu panjang garis X ini adalah akar 65. Nah, setelah diketahui panjang garis DB ini, maka kita lihat bangun yang kedua, yaitu ABD. Pada bangun ABD ini adalah segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku, rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kita akan mencari yang Y ini. A kuadrat adalah 6. A-nya adalah 6, maka 6 kuadrat ditambah Y kuadrat. Y kuadrat adalah garis AB sama dengan akar 65 kuadrat, yaitu garis yang C ini, yaitu B ke D. 6 kuadrat adalah 36 ditambah Y kuadrat sama dengan 65. Maka Y kuadrat sama dengan 29, Y sama dengan akar 29. Maka Y ini adalah garis AB, maka panjang AB adalah akar 29. Selanjutnya yang bagian C. Nah, pada bagian C ini kita mencari garis A ke B. Perhatikan. Perhatikan, kemarin kita udah perbesar. Awalnya 3 cm, kemudian 5 cm, dan yang tingginya adalah 1 cm. Maka jarak AB adalah dari titik A ke titik B, seperti ini. Caranya adalah kita buat garis bantuan ke sebelah kanan. Ini panjangnya adalah sama 5 cm. Kemudian ke sebelah atas adalah 3 cm ditambah 1 cm. 3 cm adalah sama dengan yang sebelah kiri. Jadi 3 cm tambah 1 meter adalah 4 cm. Karena ini bangunnya adalah segitiga siku-siku, maka rumusnya adalah rumus Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat 5, berarti 5 kuadrat ditambah B kuadrat adalah 4 kuadrat, 3 ditambah 1 adalah 4 kuadrat sama dengan, kita ibaratkan garis AB ini adalah garis X sama dengan X kuadrat. 5 kuadrat adalah 25 ditambah 16, yaitu 4 kuadrat sama dengan X kuadrat. 25 ditambah 16 adalah 41 sama dengan X kuadrat, maka X adalah akar dari 41. Maka panjang AB sama dengan akar 41. Selanjutnya soal yang ke-7. Diketahui persegi panjang ABCD dan P merupakan titik di dalam persegi panjang. Jika PC sama dengan 8 cm, PD sama dengan 4 cm, dan PB 7 cm, maka PA berapa? Ini awalnya adalah soalnya seperti ini. Kemudian kita perhatikan gambar yang kita perbesar gambar di sebelah kanan ini. Kita masukkan nilai-nilainya. PC 8 cm, terus PD 4 cm, dan PB adalah 7 cm. Kita ibaratkan atau kita asumsikan bahwa segitiga sudut ini adalah 90 derajat semua. Yang segitiga
CPD sama dengan APB itu kita asumsikan 90 derajat. Maka jawabannya kita perhatikan segitiga siku-siku yang pertama yaitu CPD. Panjang CD. Jadi kita akan mencari panjang CD. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Perhatikan ini adalah siku-sikunya. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadratnya adalah yang 4 pangkat 4 kuadrat, kemudian ditambahkan yang B yaitu yang 8 kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat itu adalah panjang dari garis CD. 4 kuadrat adalah 16 ditambah 8 kuadrat adalah 64 sama dengan C kuadrat. 16 ditambah 16 tambah 84 adalah 80 sama dengan C kuadrat, maka C adalah akar 80. Maka panjang CD sama dengan akar 80. Nah ini CD itu adalah akar 80. Kemudian perhatikan pada bangun yang kedua. Pada bangun yang kedua, panjang garis AB ini sama dengan panjang garis CD. Jadi panjangnya adalah akar 80. Kemudian kita asumsikan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Maka panjang CD, panjang AB, maka panjang AB A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat adalah 7. Inilah 7 kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan, nah ini adalah 80 akar 80 kuadrat. 49 ditambah X kuadrat sama dengan 80. Maka X kuadrat sama dengan 31. Berarti 80 dikurangi 49 adalah 31. Maka X adalah akar 31. X ini sama dengan panjang garis AP atau panjang garis PA. Maka kesimpulannya panjang PA sama dengan akar 31 cm. Selanjutnya yang ke-8. Seorang yang bernama Baskara menyusun sebuah persegi dan 4 buah segitiga siku-siku yang memiliki panjang sisi yang sama yaitu A, B, dan C ke dalam sebuah persegi yang mempunyai panjang sisi C. Perhatikan pertanyaan yang A. Tunjukkan bagaimana kelima potong bangun datar yang disusun pada gambar bagian tengah dapat disusun untuk mengisi bangun yang paling kanan. Perhatikan bahwa bangun yang keempat ini itu akan membangun bangun yang tengah ini akan membuat bangun yang paling kanan yang berwarna biru. Perhatikan. Kita akan buat yang pertama, yang gambar yang satu ini adalah seperti ini. Selanjutnya yang kedua. Selanjutnya gambar yang ketiga, selanjutnya gambar yang keempat. Jadi ini adalah gambar yang keempat. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah kita tempelkan seperti ini. Maka bangun yang ketiga ini, bangun yang tengah ini sama dengan bangun yang paling kanan. Selanjutnya perhatikan yang B. Jelaskan bahwa teorema Pythagoras termuat dalam pertanyaan A. Nah, perhatikan bahwa bangun ini, bangun yang tengah ini, rumusnya akan sama dengan bangun Pythagoras pada bangun yang kedua. Perhatikan jawabannya. Perhatikan gambar yang pertama. Terlihat bahwa luas persegi besar adalah C kuadrat. Ini adalah sebuah persegi, maka luasnya adalah C dikali C atau sama dengan C kuadrat. Setelah itu perhatikan luas bangun yang kedua. Luas bangun yang kedua adalah, perhatikan yang berwarna merah. Berarti yang berwarna merah adalah luas A dikalikan B. Karena luasnya A dikalikan B. Ditambah, perhatikan yang berwarna biru. A dikali B juga. A dikali B. Ditambah A dikali B. Jadi A dikali B ditambah A dikali B itu adalah bangun yang berwarna merah ditambah bangun yang berwarna biru. Kemudian perhatikan bangun yang berwarna kuning. Yang berwarna kuning ini panjangnya adalah, perhatikan panjangnya adalah, perhatikan yang berwarna kuning adalah B, yang perhatikan yang berwarna biru ini panjangnya adalah B dikurangi panjang yang berwarna merah, isi yang berwarna merah yaitu A. Maka
garis kecil yang berwarna kuning itu adalah B dikurangi A. Jadi sisi yang berwarna biru kurangi sisi yang berwarna merah adalah B dikurangi A. Karena bentuknya adalah persegi, untuk yang berwarna kuning ini maka luas segitiganya adalah dalam kurung B dikurangi A kuadrat. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. AB ditambah AB adalah 2 dikali AB. Kemudian ditambah dalam kurung B dikurangi A kuadrat adalah B kuadrat. Nah ini kita kuadratkan. Dikurangi 2AB ditambah A kuadrat. 2AB dikurangi 2AB sama dengan 0. Maka hasilnya adalah B kuadrat ditambah A kuadrat. Perhatikan bahwa luas bangun 1 itu sama dengan bangun 2. Maka luas bangun 1 adalah C kuadrat. Nah, karena ini sama, luas bangunannya sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maka terbukti benar bahwa teorema Pitagoras berlaku. Jadi pada bangun yang kedua ini ternyata teorema Pitagoras itu berlaku. Demikianlah video pembahasan matematika kelas 8 halaman 12. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.